Masih ada ya, Kak? Nah, Bingung. terus kenapa tuh? Beneran masih ada? Kalau apanya dong tuh? Apanya itu? Oh, itu kayaknya layar Zoom lu deh. Maksudnya screen Zoom lu coba digeser deh Zoom lu. Screen zoom ya. Nah, ya itu. Nih, Diminimize juga. udah. Nih, Nah, mendingan. cakep. dah. Dah. Udah belum? Udah. Dah. Oke, mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam teman-teman semua. Ini kita dari Aslab Korosi mau membantu kalian tentang pengolahan mineral. Asistensi. Mungkin kembali lagi gue Aul, Metal 16. Di sini gue temenin sama Dino. Dino udah kan, Dit? Ya, halo semua, Dino Metal 16. Ya, sama Bill udah masuk. Belum kayaknya, kita dia masih itu. Lagi ngurusin soalnya. Oke, mungkin mulai aja. Jadi kita langsung masuk aja ke awalnya, definisi dari pengolahan mineral itu sendiri. Mungkin kalian udah belajar, jadi pengolahan mineral itu merupakan suatu proses pemisahan mineral berharga dengan mineral yang tak berharga atau pengotornya secara mekanis. Itu yang kalian pelajari di awal-awal. Nah, ini yang nanti gue jelasin sama Dino, semuanya itu adalah pengolahan mineral yang yang dari awal sampai akhir, gitu. Yang dalam itu pengolahan mineral. Terus proses ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang memiliki banyak mineral berharga atau biasa kita sebut dengan konsentrat dan tiling. Tiling itu adalah produk sisa. Produk yang terdiri dari mineral yang tidak berharga atau tidak bukan main produknya yang diambil, sehingga memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, di kanan ini ada tahapan pengolahan mineral secara umum. Biasanya itu kita ngambil ore. Ore ini dari batuan yang dari alam, itu pas kita ambil kan bongkahannya besar-besar ya. Itu kita hancurkan dulu pertama-tama. Atau biasa kita sebut namanya kombinasi. Nanti ada penjelasannya. Nah, habis itu habis dihancurin buat jadi yang lebih kecil, itu dia di screening. Di screening itu ya dipisahin mana yang udah ukurannya sesuai sama yang enggak. Nanti kalau misalnya ada yang lebih besar, dia bakal naik lagi buat dari ore buat di crushing lagi sampai dia kesaring, baru tuh dia dilanjutkan di grinding terus diklasifikasi. Nah, pas diklasifikasi juga sama, kalau misalnya dia belum sesuai dia di grinding lagi sampai masuk ukuran yang sesuai, baru nanti setelah diklasifikasi baru disparasi. Separasi ini dipisahkan antara konsentrat yang berharga dengan tailing atau mineral yang tidak dibutuhkan. Oh ya, nanti kalau ada yang mau nanya langsung langsung ngomong aja satu orang. Nanti mungkin bisa langsung gue potong, soalnya gue nggak bisa ngeliat kalian, nggak bisa ngeliat chat di sini. Okay. Next. Ini kombinasi. Kombinasi itu tadi yang pertama, dimana habis lu dapat ore, itu kalian mengecilkan ukurannya, atau biji mineral hasil penambangan memiliki ukuran yang cukup besar dan berkadar rendah sehingga tidak dapat diolah secara langsung. Proses kombinasi ini bertujuan untuk membebaskan mineral berharga dengan cara mereduksi ukuran mineral yang akan diproses. Nah, tujuan dari proses kombinasi yaitu membebaskan ikatan mineral berharga dari pengotornya. Terus dia juga menyiapkan ukuran umpan yang sesuai dengan ukuran operasi selanjutnya dan mengekspos permukaan mineral berharga. Nah, jadi kalau kalian mendapat mineral dari alam, kalian tuh nggak bisa langsung diproses. Kenapa? Contohnya aja kayak kalian misalnya emas. Kalian kalau ngambil emas, itu misalnya dari tambang, itu satu ton batuan di alam tersebut, itu paling emasnya cuma 1 gram. Begitu. Dan kalian harus mereduksi dulu. Nggak mungkin kan kalian menghabiskan proses-proses kalian atau sumber energi kalian buat mineral-mineral yang bahkan nggak kalian ambil. Karena pertama kita kombinasi dulu sesuai tujuannya. Terus kombinasi ini biasanya terbagi jadi 2 tahapan. Yang pertama adalah crushing, yang kedua adalah grinding. Nah, dari kedua tahapan ini sebenarnya yang ngebedain adalah cara mereduksinya dan juga ukurannya. Nah, crushing ini yang pertama kali. Jadi batuan yang besar yang benar-benar dari diambil dari alam, itu
yang dari truk besar itu langsung dihancurkan dengan cara atau direduksi ukuran bijinya dengan cara prinsip beban impact. Dan juga di sini ukurannya dia itu masih besar, masih sekitar kalau di ini masih sekitar 10 mm habis di crushing ya. Jadi crushing ini sebenarnya ada 3, ada premier, secondary, sama tertiary. Nanti gue jelasin aja. Udah boleh. Nah, sama grinding. Grinding ini tahapan terakhir dalam kombinasi atau dia setelah lu crushing itu di grinding. Nah, habis itu tujuannya sama untuk mereduksi ukuran dan dia bedanya adalah pakai prinsip beban impact yang dikombinasikan dengan beban gerus. Jadi dia digerus. Nah, ini dia ukurannya tuh nanti bakal lebih kecil lagi. Kira-kira itu 15 nanometer 15 kali 10 bakat. Mau tambahin deh. Ya, gue mau nambahin. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, jadi ini udah dijelasin sama Aul. Jadi kalau tahap pertama kali misalkan kalian ketemu soal nih, intinya kalian dikasih ore sekian ton segala macam, terus itu tuh baru hasil tambang, gimana cara ngolahnya? Benar tadi kata Aul, pertama kali ngolah tadi itu adalah kombinasi. Yang kombinasi itu terdiri dari 2, crushing sama grinding. Nah, crushing ini dibagi lagi jadi 3 sebenarnya. Ada yang tadi Aul udah sebut, primary crushing, secondary crushing, sama tertiary crushing. Nah, perbedaan utamanya adalah di ukurannya. Di mana misalkan biasanya kalau misalkan dari si tambangnya ini kita dapatnya sekitar meter berapa tuh berarti 1,5 meter ya. Yeah. Ya, jadi segitu 1,5 meter sampai sekitar 0,3 meter di primary. Lalu di secondary dikecilin lagi, intinya dikecilin banget sampai di tertiary dia bisa maksimal ngereduksi sampai ukuran 2 mm. Kayak gitu. Jadi kalau buat di crushing paling kecilnya biasanya dari 10 sampai 2 mm. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau misalkan primary sama secondary ini primary ini biasanya dilakuinnya di proses penambangannya. Jadi kan ada area penambangan sama area pengolahan. Nah, area penambangan sama pengolahan ini kan beda. Misalkan gue nambang di area A. Nah, gue nggak selalu proses semuanya sampai konsentrat berharga itu di area A. Jadi ntar gue pasti mindahin ke area B, yaitu area pengolahannya. Jadi tapi di area A ini gue reduksi dulu pakai primary crushing. Jadi di primary crushing dulu, soalnya kan awalnya tadi biasanya ukurannya 1,5 meter, gede-gede banget tuh. Kalau dibawa pakai truk dan pakai conveyor belt segala macam kan susah tuh buat ke daerah pemrosesan. Jadi gue kecilin dulu di situ, di tempat penambangannya itu. Misalnya gue nambang di tempat A itu juga gue langsung ngecilin pakai primary crushing. Nah, si primary crushing ini biasanya alatnya jaw crusher atau gyratory. Ingat-ingat tuh, jaw crusher sama gyratory crusher itu biasanya pakai buat primary crushing. Habis itu kalau misalnya udah primary ini udah sekitar 300 sampai 100 mm, dia udah siap tuh buat diangkut pakai truk, dipindahin ke area pemrosesan. Di area pemrosesan baru kita lakuin secondary sama tertiary crushing. Biasanya kita pakai si cone crusher kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang udah kecil banget nih, udah tadi ukuran 10 sampai 2, kita lanjut ke proses grinding. Di grinding kebagi jadi 2, ada coarse sama ada fine and ultra fine grinding. Jadi di grinding kasar dulu sama grinding halus. Intinya dia bisa ngecilin sampai lebih kecil dari 15 mikrometer. Kecil banget gak tuh? 15 mikrometer itu biasanya pakai ultra fine grinding. Nah, kalau misalkan yang coarse grinding yang masih kasar, ingat-ingat alatnya adalah tumbling mills. Jempol, tumbling mills. Nah, kalau yang fine sama ultra fine grinding, kalau perlu sampai ultra fine, dia biasanya alatnya itu stirred mills. STIRRED mills. Ntar kalian bisa cari gambar kayak gimana. Nah, terus ini mau dijelasin nggak yang wet sama dry? Boleh. Jelasin aja. Boleh ya. Jadi, kalau buat grinding sendiri ini, ada 2 dibedainnya. Biasanya grinding sama wet grinding, yaitu grinding proses dalam kondisi basah ataupun kering. Dry sama wet. Nah, biasanya nih kalau misalnya wet ini punya lebih banyak kelebihannya.
Keuntungannya dari wet grinding ini diantaranya dia melalui energi yang lebih rendah karena dia ada air, jadi dia bisa meredam energi panas dan sebagainya dari proses grinding tersebut. Habis itu umumnya dia nggak ada debu yang nyisa gitu, nggak ada, soalnya dia kan basah, jadi dia bisa debunya nggak kemana-mana hasil pembuangannya. Nah habis itu yang salah satu yang paling penting lagi, dia gampang buat di handlingnya. Handling tuh proses antara satu proses ke proses lain tuh harus ada handling. Misalkan Iya. dialirin pakai pipa, itu tuh handling maksudnya. Kalau basah kan lebih gampang ya dibawanya, soalnya dia ada fluidanya, jadi bentuknya ada selari kayak gitu. Jadi buat bahasa pakai pipa, pakai pompa itu lebih gampang kalau pakai wet grinding atau yang basah. Oke, lanjut Aul. Oke. Nah, itu udah jelasin detailnya tentang kombinasi. Mungkin kalau ada yang ditanya bisa langsung nanya aja, nyalain mic nggak apa-apa. Di sela juga nggak apa-apa. Next. Selanjutnya kan kita udah mengecilkan ukuran sampai tahap yang sesuai tadi dengan crushing dan grinding. Itu kita ngelakuin namanya klasifikasi. Jadi klasifikasi ini merupakan metode pemisahan campuran mineral menjadi 2 atau lebih produk, di mana pemisahan terjadi berdasarkan kecepatan jatuh partikel mineral dalam medium fluida. Nah, ini harus digarisbawahi di klasifikasi. Jadi klasifikasi itu dia dipisahinnya itu berdasarkan kecepatan partikel mineral yang jatuhnya dalam medium fluida. Nah, di sini tuh kayak medium fluidanya ini itu biasanya dibutuhin karena pada misalnya gini, kalau lu mau tadi kan namanya kan lu misahin kan, misalnya dari proses A ke proses B. Nah, itu kalau misalnya dia kondisi vakum, itu partikel yang jatuhnya itu kecepatannya sama semua. Dan dia itu nggak ngaruh sama ukuran dan densitas. Sedangkan tadi kan kita udah capek-capek tuh kombinasi kan buat ngebedain ukuran partikelnya kan. Nah, itu nanti buat dipakai juga nih buat klasifikasi. Nah, jadi kalau misalnya kita desain mineral, kan kita pasti kan ambil yang berharga sama yang enggak kan. Nah, biasanya tuh ya kalau yang berharga itu nanti ada yang apa ya? Ada yang jatuh duluan segala macam. Nah, itu tergantung nanti gimana kita settingnya gitu atau apa yang kita butuhin. Nah, nanti ini ada hubungannya nanti pas separasi yang proses di akhir. Nah, terus ini terdapat 3 gaya yang bekerja ketika partikel dijatuhkan dalam suatu media. Itu adalah drag, ada buoyan, sama gravitasi. Nah, buat klasifikasi ini sebenarnya key point poin pentingnya itu cuman di mana lu tuh memisahin pakai kecepatan jatuh partikel dalam sebuah medium fluida. Dan di sini gambarannya adalah di kanan. Nah, di situ ada gaya yang namanya overflow, terus ada fluid velocity sama Spigot product. Nah, mungkin juga bisa ngejelasin yang begini. Oke, jadi lihat dulu tuh gambarnya kan ada panah ke atas, panah ke bawah, fluid velocity. Ya. Jadi misalkan itu suatu pipa atau pipa tabung besar lah, di mana itu tempat terjadinya klasifikasi. Nah, itu tuh pasti ada fluida. Kita pakai mediumnya fluida, air tadi contohnya, tapi fluidanya itu bergerak ke atas. Lihat tuh fluid velocity-nya ke atas, jadi fluidanya bergerak ke atas. Nah, ada bakal terpisah 2 produk. Yang pertama produk overflow sama produk underflow. Kayak gitu. Nah, apa sih bedanya produk underflow sama overflow? Jadi kalau produk overflow itu produk yang dia bakal keangkat ke atas ketika dimasukin ke dalam tabung tersebut, dia keangkat ke atas atau ke bawah sama fluidanya. Kalau misalkan underflow, dia bakal jatuh ke bawah. Sebenarnya kalau misalnya lebih detailnya lagi, itu terjadi karena yang pertama overflow itu mengandung partikel dengan terminal velocity yang lebih rendah daripada kecepatan fluida. Kayak gitu. Kalau misalkan underflow kebalikannya, si partikelnya ini terminal velocity-nya itu lebih besar daripada kecepatan fluida. Tapi kalian nggak perlu tahu sedetail itulah. Yang penting kalian tahu kalau itu tuh angkat ke atas, itu yang satu ke bawah, makanya dia bisa kepisah tuh. Yang overflow sama underflow. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih, di proses klasifikasi akan terjadi 2 fenomena pengendapan partikel. Yang pertama adalah free settling, yang kedua adalah hindered settling. Nah, apa sih bedanya free settling sama hindered settling? Kalau free settling ini terjadi fenomena pengendapan partikel di mana volume fluidanya ini lebih besar dibandingkan volume total partikel. Jadi coba kalian bayangin deh, di suatu tabung ada partikel, ada fluida. Nah, kalau misalkan free settling, volume total fluidanya ini lebih
besar daripada total volume si partikel yang dijatuhin atau mau diproses. Sehingga kepadatan antar partikel ini bisa diabaikan, nggak usah dipeduliin. Kayak gitu. Nah, kebalikannya kalau hinder settling itu fenomena pengendapan partikel di mana volume fluidanya itu lebih kecil dibandingkan volume total partikel. Jadi kepadatan antar partikel ini sangat mempengaruhi proses pengendapan, di mana dia pasti memperlambat laju atau kecepatan si jatuh partikelnya. Coba kalian bayangin aja, misalkan kalian punya pipa, tapi si partikel yang ada di dalamnya atau padatan solidnya lebih banyak daripada air yang harusnya mengalir. Dia bakal kesendat kan, bakal susah lah ngejalanin, bakal kehambat kayak gitu. Jadi ini harus diperhatiin apakah dia akan terjadi free settling atau hinder settling si proses pengendapannya. Oke, awal lanjut. Oke, jadi tadi kalau yang free itu dia tuh partikelnya tuh bergerak bebas karena jumlah fluida lu itu lebih banyak daripada partikel lu, jadi ke bawah aja gitu ngalir. Kayak gitu, gampangnya buat kalian klasifikasi. Next. Ini separasi. Ini kan yang kalian pelajarin di Teknik Pasli juga kan. Ini adalah proses terakhir dalam pengolahan mineral. Jadi jadi kalau di separasi ini biasanya itu dipisahin tuh mineral berharga dengan pengotornya. Berdasarkan perbedaan sifat fisika dan kimia dari mineral yang dalam biji. Kenapa sifat fisika dan kimia? Ya karena kalau lu pisahin tuh kan biji kan banyak karakteristik masing-masing dari masing-masing, dan juga dari masing-masing biji itu dia itu beda cara mengambil. Contohnya kayak lu mau ngambil biji besi, ya gampang, lu tinggal pakai secara fisika aja, lu kasih dia magnet kayak gitu. Nanti bakal bisa tuh pengotor yang magnetik yang enggak. Tapi kalau misalkan beberapa biji yang yang karakteristiknya unik lah gitu bahasanya. Nah, dia tuh butuh proses-proses pemisahan tertentu, bisa, dan biasanya itu pakai kimia. Contohnya kayak lu mau ngambil emas, itu pasti dia pakai cyanida dipisahinnya. Nah, terus kalau lu mau ngambil misalnya galena, nah galena itu biasanya pakai potassium, gitu, biji PB. Nah, dan ini gue ngambil 4 contoh aja buat dijelasin. Yang pertama adalah gravity, terus yang kedua magnetic, terus yang ketiga elektrostatik, dan keempat tuh cross flotation. Nah, ini gravity separation. Nah, kalau gravity separation ini biasanya kan seperti yang kalian tahu kan namanya gravity kan. Berarti dia dipisahin mineralnya berdasarkan spesifik gravity atau memanfaatkan gravitasi atau gaya-gaya lainnya buat dipisahin. Gitu. Nah, tapi kalau di sini mineral yang terdapat di dalam biji akan merespon gaya gravitasi sesuai dengan nilai spesifik gravity dan ukuran yang dimilikinya dan dilakukan apabila memenuhi kriteria konsentrasi. Nah, jadi kalau di gravity separation ini, dia kan dijatuhin ya kayak dari kecepatan jatuhnya lah. Siapa yang duluan itu dia bakal kepisah. Begitu. Nah, tapi di sini yang penting adalah kalau kalian mau ngelakuin gravity separation, kalian tuh harus punya namanya kriteria konsentrasi. Di mana kriteria konsentrasi itu adalah DH dikurang DF per DL dikurang DF. Yang mana DH itu merupakan spesifik gravity dari mineral yang lebih berat. DL atau D1 merupakan spesifik gravity dari mineral yang lebih ringan, dan DF merupakan spesifik gravity dari medium fluida yang digunakan. Kenapa sih kita harus tahu ini semua? Jadi gini, coba kalian ngejatuhin, kan tadi kan udah dibilang kan, kalau kalian separasi kan pasti kan di dalam medium fluida kan. Nah, sebenarnya gravity separation ini juga dalam medium fluida. Jadi jangan kalian bayangin kayak mineral abis dihancurin kalian jatuhin gitu aja. Kan pasti yang lebih numpuk lebih berat kan, nggak kayak gitu. Tapi di sini tuh dipisahin walaupun dengan gravitasi tapi dalam medium fluida. Nah, makanya biasanya buat kita misahin gravity separation ini, kita tuh perlu buat tahu nih sebenarnya mineral ini bisa dipisahin apa enggak sih, kayak gitu. Nah, itu dengan kriteria konsentrasi. Contohnya ada di kanan tuh, ada di mana nilai value dari kriteria konsentrasi. Itu ada yang plus 2,5, 1,75 sampai 2,5, 1,5 sampai 1,75, dan kurang dari 1,25. Nah, ini adalah value of DD ini adalah kriteria konsentrasi. Jadi kalau misalnya gue ambil contoh, lu masukin semua rumusnya dari DH, D1, dan DF, itu kalian dapat nilai 2,5. Dan ini berarti material kalian atau mineral kalian itu sebenarnya gampang banget dipisahin pakai
gravity separation dan bisa ibaratnya gini loh. Jadi kalau 2,5 ini kayak yang gede sama yang kecil itu apa ya? Yang kecil nggak kecil banget, yang gede juga nggak gede banget. Ya, akhirnya pas dipisahin gampang aja gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kalian buat materialnya kurang dari 1,25 itu kalian nggak mungkin memisahkan pakai gravity separation ini. Nah mungkin lebih gampang gue kasih contohnya next. Nah ini contohnya. Jadi kalau gravity separasi ini kan dia kan pakai fluida kan. Nah fluida ini sengaja dipilih yang berat atau memiliki densitas yang tinggi dengan kepadatan yang sesuai digunakan sehingga mineral-mineral itu dapat dipisahkan. Jadi buat gravity separation ini fluidanya bukan air doang ya. Jadi kayak dicari emang yang fluida yang densitasnya berat. Nah, terus mineral yang lebih ringan daripada fluida akan mengambang, sedangkan yang lebih padat dari fluida akan tenggelam. Nah, terus ini ada contohnya. Jadi ibaratnya kayak nih kalau kalian punya feed dari mineral yang kalian pengen pisahin pakai gravity separation, itu kalian tuh menggunakan medium dari nilai mediumnya yang DF-nya itu 2,8. Nah, berarti kalau buat mineral yang kurang dari 2,8 atau minus 2,8 itu dia bakal mengambang, dan kalau yang lebih dia bakal tenggelam. Nah, seperti contohnya gambarnya di kanan, kalian bisa lihat. Ini buat gravity separation. Jadi kalian masukin feed, terus ada medium fluida yang berat tadi, terus nanti dia bakal kepisah tuh, yang satu bakal tenggelam, yang satunya lagi bakal ngambang. Jadi kepisah mineral yang kalian pengen yang mana, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kembali lagi ke rumus yang ini, kalau misalnya kalian pakai gravity separation, terus kalian dari kriteria konsentrasinya itu kurang dari 1,25, itu nggak mungkin bisa terjadi ini, pemisahan yang ini, di antara dua ini. Gitu. Kalian nggak bakal bisa misahin. Dan yang ada, semua bakal tenggelam atau semua bakal ngambang. Kayak gitu. Jadi itu yang membedain kenapa buat gravity separation ini gue mau nekenin buat nilai spesifik gravity-nya, dan kalian harus menghitung itu buat menjadi kriteria konsentrasi yang dibutuhin. Gitu. Baru nanti kalian bisa dipisahin apa enggak. Intinya sih kayak gitu buat gravity separation. Gimana nih mau nambahin gitu? Ya pengen memperjelas sedikit aja. Intinya ya spesifik gravity ini penting, di mana spesifik gravity ini merupakan rasio densitas partikel terhadap densitas dari mediumnya itu, misalkan fluida tadi. Jadi mediumnya beda, tadi kata Aul, spesifik gravity-nya juga bakal beda. Jadi kita harus benar-benar nentuin juga si mediumnya kayak gimana, sehingga kita bisa dapetin spesifik gravity yang tadi, yang sesuai hitungannya itu, kriteria konsentrasi bisa lebih dari 2,5 biar makin gampang dipisahinnya. Sebenarnya gitu aja sih kalau dari proses gravity separation, poin pentingnya. Nah, udah kayaknya gitu aja. Nah, kalau prosesnya kayak gimana? Buat alat-alatnya nih gue nggak tahu aja nih. Alat-alatnya kayak ada jigging, shaking konsentrator, flowing film konsentrator, dan lain-lainnya. Iya, itu kalau misalnya kalian mediumnya itu bukan fluida ya. Jadi kayak bisa pakai jigging. Itu ada juga kok di PPT Pasri. Gue udah lihat. Coba dibuka lagi aja. Next. Ini magnetic separation. Ini kalau magnetic separation itu kan simpel kan, merupakan metode pemisahan dengan memanfaatkan sifat kemagnetan antara mineral berharga dengan pengotor yang bersifat non-magnetik. Berdasarkan prosesnya terdapat dua tipe magnetic separator, yaitu low intensity dan high intensity. Berdasarkan sifat kemagnetannya, mineral diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Jadi kalau buat magnetic separation ini sebenarnya jadi kalian emang spesifik buat ngambil mineral yang emang dia itu ferro sama paramagnetik gitu. Dan dia magnetik kan gak bakal bisa ketarik kan sama magnet kan, karena dia nggak bisa, nggak memiliki kemagnetan. Jadi dan kalian ngebedain prosesnya jadi dua, yaitu low intensity sama high intensity. Itu cuma dibedain dari kalian tuh pengen ngambil logam yang mana, mineral yang mana. Kalau kalian pengen ngambil mineral ferromagnetik yang memiliki kemagnetan yang sangat tinggi, kalian itu nggak perlu pakai high intensity. Kalian cukup dengan low intensity, dia bakal bisa seperti gambar di bawah yang kedua, yang dia bakal kepisah magnetik dan non-magnetiknya. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai high intensity, bisa aja
misal kalian mineralnya ferromagnetik kan, kalian ngambil pakai high intensity, bisa aja malah pengotor yang sebenarnya dia paramagnetik itu ketarik gitu. Jadi kalian harus di sini gimana kalian nentuin kapan pakai low, kapan pakai high intensity, dan itu juga cuma tergantung dari karakteristik mineralnya. Nah, kalau soal mineralnya kalian bisa googling aja atau bisa cari di buku itu mana mineral ferromagnetik atau paramagnetik gitu. Mau nambahin nggak deh? Ya, gue pengen jelasin dikit tuh, lihat aja gambar yang kedua, gambar yang bawah. Itu material atau mineral yang ferro ataupun para itu yang merah, sama kalau yang dia magnetik atau nggak punya sifat kemagnetan, dia bakal mental tuh, nggak bakal nempel di drum yang ada magnetnya itu. Dia bakal jadi yang warna kuning itu tuh, jadi dia bakal kepisah secara jelas. Kalau yang atasnya bedanya itu dalam medium selari atau ada fluidanya air misalkan, itu pakai selari. Sama tuh kalau misalkan yang dia ferro ataupun para yang dia bisa nempel sama magnet, dia bakal naik ke atas tuh, jadi kepisahnya yang di atas. Kalau misalkan yang dia magnetik, dia nggak punya sifat magnet, dia bakal jatuh langsung ke bawah tuh, ke outlet. Kayak gitu gampangnya sih. Ini simple sih. Oke, lanjut. Ya, simple sama yang tadi kan. Jadi kalau kalian misahin separasi, itu nggak, kan tadi gue bilang yang ada yang medium selari atau fluida, ada juga yang dia itu dry. Nah, ini contohnya di magnetic separasi. Ini kalau ini electrostatic separation. Nah, kalau ini merupakan metode pemisahan berdasarkan satu mineral dengan mineral lainnya berdasarkan perbedaan sifat kelistrikan atau konduktivitas listrik. Mineral yang terdapat dalam biji akan memberikan respon medan listrik sesuai dengan konduktivitas yang dimiliki. Berdasarkan sifat konduktivitas terbagi menjadi mineral konduktor dan non-konduktor. Sebenarnya ini sama kayak magnetic separation. Jadi kalau separasi tadi kan bedanya kan dia kan magnet kan. Kalau ini cuma konduktivitas listriknya. Sama kayak tadi, dia tuh bakal dipisahin pakai roll tadi. Nah, kalau ini rollnya itu tapi bedanya dia itu yang memberikan elektron. Nah, nanti dia bakal pisah tuh yang konduktor mana dan non konduktor yang mana. Biasanya itu yang non konduktor dia bakal tetap nempel di rollnya, dan yang pisah itu yang konduktor dia bakal jatuh ke tempat yang lain. Gambarnya sama kayak tadi kepisahnya, kayak magnetic separation. Terus kalau yang gambar bawahnya itu cuman gambaran gimana gimana material non konduktor itu bisa nempel pada roll permukaan dari rollnya itu. Ya karena ada tadi diberikan induksi listrik gitu, di rollnya ya. Nah, ada yang mau nambahin nggak, Din? Lanjut aja. Ya, nambahin dikit ya. Jadi nambahin dikit tuh. Itu tadi kalian harus sama kayak tadi tuh ada tuh slide selanjutnya. Kalian harus tahu sifat kelistrikannya, berarti kan konduktivitas listriknya kayak gimana. Makanya tadi Mas Magnet harus tahu sifat kemagnetikannya kayak gimana. Itu sih poin utamanya, kalian harus tahu mineral tersebut itu punya sifat elektrostatik atau konduktivitas listrik seperti apa, atau sifat kemagnetan seperti apa kalau pakai magnetik. Ya, nah ini contohnya mineral yang non-konduktor sama konduktif. Nah, tadi kalian tinggal lihat aja kalian mau ngambil yang mana. Kalau misalnya kalian mau ngambil yang misalnya kalian ngambil mineral berharganya, contohnya kayak pirit, udah pasti piritnya itu bakal kebuang di tempat yang kanan, kayak gambar ini. Bakal kepisah tempatnya sama yang non-konduktor. Nah, ini yang paling panjang buat hari ini, itu adalah flotation. Jadi kalau flotation ini sebenarnya itu metode yang paling banyak digunain di di tambang-tambang kita, dan ini memang paling paling populer lah dalam pemisahan antara mineral berharga dengan pengotornya. Nah, kalau ini biasanya flotation itu merupakan metode pemisahan berdasarkan sifat fisika kimia yang memanfaatkan perbedaan sifat permukaan dari mineral berharga dengan pengotornya. Yang harus digarisbawahi adalah dia memanfaatkan perbedaan sifat permukaan dari mineral berharga dan pengotornya. Lalu, mineral yang tidak berkaitan dengan gelembung udara bersifat hidrofilik, sedangkan mineral yang mampu
berikatan dengan gelembung udara bersifat hidrofobik. Sifat ini berkaitan dengan kepolaran dari partikel, di mana sifat nonpolar dari mineral memiliki ikatan molekul yang lemah dengan air, atau hidrofobik, dia nggak suka air. Sedangkan mineral dengan sifat polar memiliki ikatan yang kuat dengan molekul air. Jadi kalau di hyperflotation ini, nanti kalian itu memisahkan mineral berharga sama pengotora itu dengan bantuan gelembung. Jadi nanti ada yang di kanan berdasarkan sifat permukaan itu dapat dua jenis proses flotasi, yaitu direksional sama reverse. Nah, kalau direksional ini adalah di mana pas flotasi ini pakai gelembung itu kalian ngambil mineral berharga ke permukaan atau dia bakal nempel di buihnya itu. Kalian buat gelembung, nanti mineralnya bakal nempel di buih. Sedangkan kalau reverse flotation adalah kalian pas flotasi itu pengotornya yang keangkat dan nanti mineral berharga kalian itu bakal tetap di bawah, bakal tetap tenggelam lah, kayak gitu. Next. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau cross flotation tuh ini skala laboratorium ya. Kalau kalian skala industri itu kalian bayanginnya itu kayak bak gede banget, kayak bak ya pokoknya bak besar itu dialirin kayak gini, dialirin isinya tuh mineral dicelupin, di situ ada campurannya semua, nanti di atas itu bakal ada gelembung gitu. Kalian bisa YouTube aja di sini kalau mau lihat. Kalau ini skala labnya, jadi di sini ada alat flotation-nya. Jadi yang di tengah itu flotation proses itu tuh dia itu yang ada agitator ini dia yang membuat gelembungnya di dasar permukaannya, dasar permukaannya. Nah terus di situ nanti selari yang tadi yang diaduk pakai agitator, dia bakal ngebentuk gelembung-gelembung, dan di situ gelembungnya itu bakal ngangkat mineral kalian. Tergantung tadi kalian mau pakai direksional atau pakai reverse. Kalau pakai direksional, yang keangkat adalah mineral berharga kalian. Sedangkan kalau pakai reverse, yang keangkat adalah pengotor-pengotoran. Nah nanti gelembung-gelembung itu yang ada mineral berharga kalian bakal dipisahin, bakal ditumpahin lah ke, kalau misalnya skala lab kayak gini dia bakal dipisahin aja, disaring di konsentrat laundar. Tapi kalau misalnya kalian bayangin skala industri itu bakal dipisahin ke bawahnya tuh kayak ada kayak misalnya kalian ada bak, tapi kan baknya luber. Nah tapi di bawah pas tempat lubernya itu dia ada tempat buat ambil mineral berharga gitu, tempat penampungannya. Next. Nah, mekanisme pemisahan mineral berharga ini itu ada 3 tahapan kalau di Ford flotation. Yang pertama itu dia ada pengikatan selektif partikel pada gelembung udara. Jadi mineral kalian, fluid kalian yang udah yang udah kalian targetin nih, mau ambil nih pakai tadi metodenya mau direct atau reverse, itu dia bakal mengikat secara selektif gelembungnya. Kalau kalian kalau direction berarti mineral berharga kalian yang nempel, tapi kalau reverse motornya yang nempel di gelembung. Habis itu gelembungnya baru dia bakal bergerak menuju permukaan. Jadi gelembungnya tadi kan dibuat pakai agitator tadi kan, dia bakal menuju ke permukaan. Dan kalau di flotation ini gelembungnya sebenarnya nggak bakal pecah, dan kalian nggak boleh bikin gelembungnya pecah karena kalian tuh cara misahinnya dengan cara maksa gelembung itu ke permukaan dan kalian luberkan keluar gitu, kayak kalian pisahin kayak tadi digambarin loh. Jadi kalian luberin keluar, nah itu baru tuh kepisah gitu. Nah jadi gelembung itu nggak boleh pecah, dan pengikatan secara fisik antar partikel yang melekat pada gelembung udara atau buih gitu. Jadi habis itu dia partikel yang melekat, habis itu dia numpuk, udah habis itu dia kepisah, dia bakal luber gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mineral berharga dapat terikat oleh gelembung udara. Nah, jadi ini yang harus kalian benar-benar perhatiin ya, buat mineral itu bisa nempel dan bisa dipisahin. Jadi pertama adalah ukuran partikel, yang tadi kan makanya kita kecilin dulu. Terus habis itu ukuran dan kestabilan gelembung dan sifat permukaan partikel. Mungkin Dino mau nekanin nih sifat permukaan partikel. Oke, tadi sebentar ini dulu. Jadi tadi balik lagi ada 3, enggak yang tadi aja yang
setelah gambar. Ya, tadi kan udah disebutin ada ukuran partikel, ukuran stabilan gelembung, sama sifat permukaan partikel. Nah, si ukuran partikel ini harus benar-benar yang kecil. Kita biasa sebutnya fine particle. Kenapa? Soalnya kalau kegedean, gelembung sekuat apapun nggak kuat gitu buat ngangkatnya. Buat ngangkat si partikel ini, dia bakal pecah. Jadi benar-benar ukuran itu harus fine. Makanya dia harus melalui proses-proses sebelumnya, kayak kombinasi, segala macam. Nah, habis itu yang ukuran dan kestabilan gelembung dan sifat permukaan partikel ini bisa kita rekayasa. Yang ada yang namanya next ul. Nah, ini kita gunain reagen kimia. Jadi di flotasi ini kita pakai reagen kimia kan, atau ya gampangnya larutannya lah buat si medium dia berflotasi. Itu sebenarnya si reagen kimia ini terbagi ke dalam beberapa aspek penting. Yang pertama kolektor. Nah, ingat dulu nih, kolektor ini fungsinya adalah mengubah permukaan mineral yang tadinya hidrofilik jadi hidrofobik. Terus jumlah penggunaan kolektor ini bergantung sama pH dan luas permukaan partikel yang akan diselimuti. Tuh gampangnya kalian lihat mineral tuh tadi kayak gitu. Terus si yang bulat terus ada ekornya yang kayak balon itu adalah kolektornya. Si kolektornya itu nempel sehingga tadinya si mineral ini yang permukaannya itu hidrofilik jadi berubah jadi hidrofobik. Jadi nggak bisa berikatan sama air. Sehingga dia bisa nempel ke gelembung, habis itu keangkat. Kayak gitu. Yang kedua ada floater. Floater itu berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan si gelembung udaranya itu. Jadi si gelembungnya ini nggak gampang pecah. Jadi dia makin kuat lah. Makin stabil, makin kuat, makin bisa ngangkat si mineralnya itu buat ke permukaan dan dipisahin. Terus meningkatkan kinetika flotasi juga atau kecepatan si flotasi. Dimana kalau makin kuat gelembungnya kan berarti dia makin banyak ngangkat si mineralnya atau bisa ngangkatnya makin cepat kayak gitu. Tuh bisa lihat tuh gambarnya. Itu udara, itu bukan air ya, udara. Udara, yang air tuh yang luarnya si waternya. Habis itu tuh dia si floaternya itu gugus yang itu tuh yang kayak balon juga kayak tadi yang di sana. Gitu. Next. Selanjutnya ada yang disebut regulator atau modifier. Nah, regulator atau modifier ini kebagi jadi 3, yaitu aktivator, depresan, sama pH regulator. Nah, jadi kalau regulator modifier ini tujuan utamanya adalah memodifikasi lingkungan si medium fluidanya ini biar sesuai sama yang kita inginin. Gitu. Pertama adalah aktivator. Nah, aktivator ini tugasnya apa sih? Dia itu reagen yang berfungsi untuk mensupport kinerja kolektor. Jadi dia cuma support nih, dia ngebantuin si kolektor biar bisa berinteraksi sama mineral jadi lebih baik atau lebih efektif gitu. Nah, penentuan si aktivator ini jumlahnya dan sebagainya itu sesuai sama kolektor yang digunakan. Yang kedua, dari si regulator atau modifier ini ada yang namanya depresan. Nah, depresan ini tugasnya adalah meningkatkan selektivitas flotasi, yaitu mengubah mineral tertentu menjadi lebih hidrofilik. Gitu. Jadi dia lebih mastiin lagi nih, ini nih lebih hidrofilik. Jadi dia bisa lebih mengklasifikasikan mana hidrofilik sama hidrofobik. Dan yang terakhir adalah pH regulator. Ini salah satu yang penting juga, di mana ya gampangnya dia bisa mengubah kondisi si fluidanya atau mediumnya ini menjadi pH yang diinginkan, yaitu asam ataupun basa. Kayak gitu. Soalnya di mineral-mineral tertentu ini sangat dipengaruhi banget sama keadaan keasaman atau pH di lingkungan flotasinya. Nah, coba lanjut tuh. Sebentar, gue baca buku dulu. Ada yang bisa ditambahin nggak? Oke. Jadi kalau yang di prinsip flotasi ini kan tadi yang kayak gue jelasin kan. Yang pertama adalah kalian masukin dulu tuh feed kalian dalam fluida yang udah kalian tambahin tadi. Kalian tambahin reagen kimia yang buat biar kalian tuh terjadi flotasi. Nah, kalau kalian udah nambahin reagen, udah ada larutan yang fluida yang udah kalian tambahin reagen kimia dan juga udah kalian masukin feednya, baru tuh kalian ngasih kalian aduk gitu bahasanya, pakai agitator biar kebentuk tuh gelembung buihnya. Jadi kalau kalian nggak aduk,
itu tetap aja dia nggak bakal kebentuk tuh buih-buihnya gitu. Jadi emang buat di fruit flotation ini agitator ini salah satu komponen yang penting juga, dan di setiap alat itu pasti ada. Nah, abis itu baru tuh kebentuk buih-buihnya. Nah, dari buih-buih tersebut tadi dia tuh baru tuh reagen kimia itu berfungsi. Kalau misalnya rotor dia menguatkan dari gelembungnya, terus kalau tadi ada modifier juga, ada kolektor tuh ya gimana dia buat ngebantu ngikat mineral-mineral yang spesifik tadi, terus ada pH regulator segala macam, dan dia berfungsi, dan akhirnya dia gelembung tersebut mineral tersebut bakal nempel kayak gambar ini, mineral dia nempel di gelembung udara dan dia bakal keangkat. Dan nempel ini tadi udah dijelasin sama Dino kan, pakai namanya prinsip ini, dia itu gugus polar dan non polar, yang mana dilihat dari dia itu hidrofilik apa hidrofobik. Nih, kalian lihat kan, kalau misalnya dia bersifat hidrofilik, dia nggak bakal berikatan dengan gelembung udara. Jadi kalian itu harus membuat mineral tersebut itu harus bersifat hidrofobik, gitu, biar dia bisa berikatan dengan gelembung udara. Nah, ini berhubungan dengan sifat polar dan non polar. Jadi catatkan yang ini poin pentingnya itu di sini. Yang pertama, dari mekanismenya. Mungkin sambil lihat dulu aja. Nanti baru. Nah, terus nanti yang pentingnya, kalau mungkin di sini belum gue masukin ya. Jadi mungkin gue gambarin sekalian. Jadi kalau misalnya kalian ngambil mineral, contohnya kalau di pasir itu biasanya itu pirit sama galena. Gue udah lihat pasir. Mungkin kalian bisa buka juga. Oh ya, kalkopirit sama galena sama pirit juga sih. Tapi biasanya itu kalkopirit sama galena. Jadi kalau dalam mineral di fruit flotation, itu yang paling ngaruhin itu pertama dia pH-nya, sama dia itu adanya kolektor gitu. Jadi setiap mineral itu dia punya titik pH kritis namanya. Contohnya kalkopirit, dan juga dan pH kritis itu dipengaruhi oleh kadar kolektor optimal. Gitu. Jadi kalian nggak bisa tuh nambah kolektor berlebihan. Kalau kalian nambah kolektor berlebihan, bisa aja kolektor itu malah mengangkat pengotor yang ada di mineral kalian. Jadi yang kalian ambil, yang kalian pisah itu nggak semuanya mineral berharga, tapi pengotor ikut naik karena kebanyakan kolektor. Sedangkan kalau misalnya pH regulatornya dia nggak pas, atau misalnya dia pH-nya terlalu asam, padahal dia pH-nya harusnya 11 nih, basa. Tapi kalian ngelakuin fermentasinya di pH 7. Nah, itu nanti mineral yang keangkat itu bakal sangat sedikit recovery-nya. Kayak gitu. Karena pH kritis kalian tidak tercapai dan itu bakal merugikan. Jadi sebenarnya dalam flotasi itu banyak mineral kalian yang masih ada di bawah permukaan, di dasar. Tapi dia nggak bisa angkat gelembung karena kalian belum karena pH dengan pH segitu, kolektor itu cuma bisa ngangkat bisa berapa persen gitu dari total yang bisa kalian ambil gitu. Jadi hubungan pH sama kolektor itu saling berhubungan satu sama lain, dan itu ada grafiknya. Kalau kalian lihat di PPT Masri, namanya itu adalah pH kritis. Kan mereka ada soalnya, atau mereka suruh share screen aja, nanti kita jelasin beberapa yang bisa kita jawab. Oke, boleh. Ya, lanjut aja. Nah, ini lanjut. Ini lanjut deh, jelasin aja. Sorry. Gimana? Ini mau jelasin? Ya, terakhir. Jadi ini sebenarnya prinsip si fruit flotation ini. Jadi ada yang namanya work of addition. Work of addition itu ya itulah gaya yang dibutuhin buat misahin antara si partikelnya sama si gelembungnya itu. Gelembung. Nah, ya persamaannya demikian. Itu bisa dilihat tuh gambarnya. Jadi itu gelembungnya, yang airnya habis itu solidnya segitu,
Nah itu ada sudutnya itu. Harus di bawah berapa ul? Kalau misalnya dia bisa berikatan di bawah 90 ya. Coba kalian masukin aja ya di rumusnya. Itu kan ada work of Oh, iya. addition kan. Persamaan itu kan. Coba kalian masukin kalau misalnya sudutnya 0 derajat. Cos 0 berapa? Satu. Satu. Ya udah 1 kurang 1, 0 kan. Berarti nggak ada tuh work of addition-nya. Ya udah dia nggak bakal nempel sama gelembung. Tapi coba kalian bikin kalau sudutnya 90 derajat. Dia nilainya berapa? 1 kan. Pokoknya dia nilainya si Y W per A ini dikali 1 kan. Ya udah dia bakal nempel sama gelembung kayak gitu. Jadi merupakan energi energi permukaan antara air dan udaranya itu dipengaruhi oleh sudutnya tadi atau work of addition tadi, sudut kontak antara permukaan dengan mineral gelembung. Jadi kalian tuh harus mikirin juga tuh gimana work of addition-nya. Kalau enggak mineral kalian gak bakal nempel sama gelembung, dia bakal jatuh kayak gitu. Itu maksudnya. Dan ini penting juga di force protection. Dan ini juga sebenarnya ada juga sih di composite, nanti kalian belajar work of addition. Ada yang tambahin nggak nih? Next aja dulu. Mungkin itu aja. Kalau dari kita ada ceritanya Perhitungan gimana ul? apa? Yang persentikasi, concentration ratio sama Itu enrichment. nggak gue masukin sih, nggak tahu, katanya sih nggak masuk. Nggak masuk ya? Mungkin tadi pertanyaan aja kalau memang ada yang mau nanya. Boleh sih pertanyaan, coba di share screen juga ntar abis ini apa soal yang ada. Coba dibahas kalau emang kita bisa. Yaudah. Lanjut ke ini aja, Isa. Ayo, buat Isa dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Aul sama Bang Dino atas pemaparannya. Iya, buat yang pengen nanya silakan. Langsung. Open mic-nya nggak apa-apa, satu orang. Oh, open mic-nya tuh. Kenalin diri, terus nanya apa? Gue kenalin, gue Joto Metal 18. Mau nanya dong Kak, untuk yang tadi dibilang kan wet grinding itu lebih banyak kelebihannya dibandingkan dry. Nah kalau untuk pemakaian dry grinding ini kelebihannya apa ya, dan pertimbangan untuk memilih dry ketimbang wet itu apa? Makasih Kak. Oke. Dikumpulin aja nggak apa-apa. Dua aja. Ada lagi yang mau nanya? Udah nggak ada lagi yang mau nanya? Mau coba dijawab dulu apa gimana? Ya boleh. Jawab dulu aja. Ya udah, sebenarnya kalau gue pribadi nggak terlalu banyak tahu si dry ini kelebihannya apa dibandingkan wet. Sedangkan si wet ini banyak banget sebenarnya perbandingannya. Tapi salah satu yang gue highlight adalah kalau misalkan dry ini dia meminimalisir terjadinya apa kalau misalkan dia kering. Ada yang bisa jawab? Korosi. Ya, tuh. Jadi meminimalisir terjadinya korosi di alatnya, di mana alatnya bakal lebih punya lifetime yang lebih tinggi. Kayak gitu. Dia nggak segampang ya kan, kalau misalkan ada medium si airnya dia kan gampang korosi. So dia bakal ngaruh ke maintenance-nya, habis itu ke cost-nya lagi segala macam. Kalau dry nggak. Nah, tapi yang gue tahu juga kalau dry ini dipakai lebih buat skala yang lebih kecil, di mana jumlahnya nggak sebanyak si wet, kayak gitu. Ya, sebenarnya Habis itu
Apa dia? Gue nggak ada suara. Tes. Tes. Din? Iya, lanjut aja, Ul. Oh ya, kalau gue mungkin mau ini aja. Tadi udah benar kata Dino. Jadi sebenarnya kalau Dre ini, lu tuh nggak bisa skala besar. Kenapa? Karena, bukan nggak bisa sih, sebenarnya jarang. Yang perusahaan tuh pakai skala besar. Kenapa? Karena biasanya tuh alat grinding kalian tuh bakal cepet aus kalau pakai Dre. Kayak gitu. Dan itu bakal ningkatin cost-nya lagi buat maintenance sama mungkin kalau rusak ganti alat. Jadi orang-orang tuh industri itu rata-rata kalau misalnya dia skala besar dia pasti pakai wet. Tapi buat kelebihannya ya paling yang pertama sih dia lebih tahan korosi lah. Karena dia kan nggak ada elektrolit yang di situ kan, nggak ada medianya. Tapi selain itu mungkin kayaknya sih cost-nya lebih murah ya karena lu nggak butuh ini juga, nggak butuh fluida lagi buat ngelakuinnya. Jadi ya udah tinggal ditaruh, tinggal lu grinding aja kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Bang, Hah? mau nanya di materi. Kenalin. Oh ya, maaf. Perkenalan Fatih Meta 18 tim 18. Mau nanya di bab di watering. Di situ ada bahasan koagulasi sama flokulasi. Itu sebenarnya udah ada PPT dari teman-teman kayak dari tugas gitu Bang. Cuma masih belum terlalu ngerti apa kayak sistemnya tuh gimana bedanya koagulasi sama flokulasi di proses sedimentasi kalau nggak di watering. Ya, ini Coba bisa di-screen aja kali. Share screen. Ya, gantian. Share screen aja, share screen. bentar, Bang. Atau ada yang punya nggak yang part yang kelompok 9? Belum download ininya, PPT-nya. Oke. Di watering. Gue baru buka PPT ini salah. Yang apa namanya? Yang magnetik sama ini. Sebenarnya gue udah nyatet sih Bang, tulisannya gini kayak koagulasi itu proses penambahan bahan kimia ke dalam cairan yang diolah membentuk gumpalan. Kalau flokulasi, gumpalan diaduk untuk mempercepat pembentukan flok sehingga dapat dipisahkan dengan cara sedimentasi. Cuma masih jadi di situ nggak ada keterangan gambarnya gitu loh Bang di PPT temen. Itu di watering itu lu pas proses apa? Pas bagian mana? Lu masukin. Pas itu sedimentasi. Jadi kan di watering ada 3, ada sedimentasi, filtrasi, sama thermal
drying. Iya, Nah, iya. itu Tapi maksudnya, bisa maksudnya lu dewateringan tuh pas habis proses apa? Tadi di alur pengolahan mineral. habis habis diseparasi, maksudnya di terakhir-terakhir banget lah pokoknya kalau nggak salah itu di watering, menghilangkan apa itu? Kadar air. Coba tadi gimana teorinya? Kalau koagulasi bilangnya proses penambahan bahan kimia ke dalam cairan yang diolah, terus jadi membentuk gumpalan gitu dah tulisnya. Kalau flockulasi, gumpalan diaduk untuk mempercepat pembentukan flok sehingga dapat dipisahkan dengan cara sedimentasi. Apa gumpalan diaduk dengan cara apa? Gumpalan diaduk untuk mempercepat pembentukan flok sehingga dapat dipisahkan dengan cara sedimentasi. Coba tadi yang tadi lu ini ada di laptop lu apa? Kalau ada coba di share screen. Soalnya sebenarnya ada, cuma jadi belum download PPT-nya. Terus ada kayak videonya, cuma bingung di menit keberapa gitu, Bang. Udah sempat lihat video temen jadi jelasin. Coba dikoreksi ya. Bener nggak? Kalau tadi yang pertama apa? Koagulasi, Bang. Koagulasi. Tadi ditambahin sesuatu kan? Dikasih ditambahin apa? Lu bilangnya? Bahan kimia. Nah, bahan kimia ini buat apa namanya? Kalau pengertian gue adalah dia buat merekayasa si permukaan si material-material yang mau diwatering ini, yang mau diwatering ini biar bisa merekat satu sama lainnya biar makin gampang menggumpal, intinya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi si senyawa kimianya ini, zat kimia dimasukin biar nanti dia bisa absorpsi permukaan si si yang mau digumpalin ini biar makin gampang nanti dia. Nah, kalau yang satu lagi tadi apa? Flockulasi. Dia tuh cuman prinsip diaduk terus ya kalau kecepatan yang makin kenceng ngendep. Lu bayangin aja kalau misalnya lu punya ini barang punya partikel gitu banyak, abis itu dia tidak diaduk dalam medium tidak, dia kan bakal ngumpul di bawah itu, bakal ngendep. Kalau gue sih pengertiannya pemahaman gue ini kayak gitu. Coba dikoreksi aja kalau ada yang salah. Tapi nangkep sih yang kalau yang koagulasinya nangkep. Makasih, Bang. Ya, kalau koagulasi itu sih. Ada lagi nggak pertanyaan? Ayo nanya aja nggak apa-apa. Kak, mau nanya dong. Boleh. Oke, kenalin lagi di Indonesia Meta 18. Tadi yang di bagian yang regulator, yang aktivator, boleh tolong dijelasin lagi nggak? Soalnya kayak belum nangkep. Kasih kan. Oke. Jadi kalau itu gini, kan sebenarnya di phosphorescence ini, tadi kan intinya dia itu dibantu oleh reagen kimia kan, buat mineral berharga kalian itu bisa nempel sama gelembung, atau misalnya pengotor kalian bisa nempel sama gelembung terus dipisahkan atau biar luber lah bahasa. Nah, kalau buat aktivator ini sebenarnya dia itu cuman bisa dibantu cuman katalis. Jadi dia itu cuman membantu kinerja dari kolektor ini. Jadi yang bekerja keras sebenarnya itu adalah kolektor dan floater. Jadi floater biar gelembung nggak pecah sampai atas, terus biar bisa numpahin mineral berharga ke pengotornya. Sedangkan kolektor itu buat ngerubah mineral kalian dari hidrofilik menjadi hidrofobik. Biar apa? Biar dia bisa keangkat nempel sama gelembung udaranya.
Nah, kalau aktivator ini cuma jadi katalis. Jadi bener-bener cuman kayak ngebantu kolektor biar dia itu lebih mudah buat ngikat mineral ke gelembungnya kayak gitu. Dan dia itu nggak ada yang spesifik dari dia selain itu. Jadi kalau dibilang ya paling paling pas itu adalah kata-kata dia katalis. Jadi dia ngebantu mineralnya buat bisa bereaksi dengan kolektor agar bisa nempel ke gelembung udaranya gitu. Oke, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi? Atau mungkin Dina mau nambahin? Cukup. Lanjut aja. Ada lagi? Kegampangan ya materinya. Bang, udah nemu PPT-nya kan mau share screen kita. Boleh. Ini kalau di PPT bapaknya kayak gini. Iya, entah. Akhirnya koagulasi. Berarti koagulasi bisa dino kan? Iya, sama sih, Bang. Dia biar menggumpal satu sama lain. Jadi mereka yang saya gitu ya, Bang. Ya. Ya bener kan tadi yang flokulasi yang dikasih senyawa kimia yang biar dia ada long chain polimer yang bisa ngebantu si antar partikelnya itu makin punya adesivitas yang bagus antar permukaannya. Dia makin gampang buat ngeaglomeratnya atau mengagregatnya. Itu mengendapnya lah gampangnya sebutannya. Itu flokulasi. Tadi terbalik berarti ya yang lu bilang. Jadi dia ngasih ngebuat kayak polimer yang rantainya panjang buat dia ngikat partikel bareng-bareng. Tapi kalau koagulasi tadi dia membuat ya udah dia menggumpal kayak kalau gue sih kebayangnya sih kayak pasir, bukan pasir, kayak tanah liat gitu menggumpal jadi aglomerat. Jadi dia berikan sama lain membentuk klaster. Klaster itu kayak kayak klaster rumah gitu. Gitu. Ada lagi yang bertanya? By the way, dulu pas gua sama Dino itu kita nggak belajar dewatering ya, cuman ya udah dewatering itu kayak lu ngilangin kadar air dari mineral ya buat di proses selanjutnya. Kalau kita dulu kayak gitu doang, jadi nggak ada yang lebih detail sih kalau gue dulu. Ya, tapi ya paling memang mungkin gitu ditanya soalnya apa itu koagulasi, apa itu flokulasi. Kalau ditanya kayak gitu, bukannya kita bisa lihat ya? Iya, kupas aja. Ini ada yang mau share screen soalnya nggak? Mungkin ada yang bisa kita jawab beberapa. Khususnya yang flotasi, gue sempat lihat sedikit sih soalnya. Ya. Oh ini Bang, gue bisa Bang kayaknya. Bentar. Boleh. Kelihatan nggak? Coba di zoom terus yang kayak Aul tadi tuh, yang sebelah kanan yang zoomnya coba di minimize atau digeser. Oh itu ya? Ini gimana? Di minimize, geser paling bawah, umpetin di bawah.
lebih minimalis lu tarik ke bawah. Gue gini nggak apa-apa sih, gini nggak nutupin. Oke. Jadi nggak apa-apa, nggak nutupin. Udah itu kan yang jelas lah ya, basic mekanismenya tadi ada si flotasi itu pakai proses pakai mekanisme atau prinsip perbedaan ini apa tadi sifat fisika kimia di permukaan ya. Perbedaan sifat permukaan si mineral, ada hidrofobik, hidrofilik. Habis itu kasih skemanya juga boleh, yang gambar yang tadi yang udah banyak kasih gambar, sama kalau misalnya mau mekanisme secara teorinya yang tadi, yang pertama si partikelnya berikatan sama gelembung, habis itu dia terangkat ke udara, terus di udara dia membentuk agregat, dia bergabung secara fisik antara satu partikel sama partikel lain, jadi dia mengumpul gitu. Iya, gelembungnya numpuk ke kemana kayak gitu. Nah itu yang B juga jelas, udah teori semua, tinggal jelasin ada apa aja. Nah, tadi akhirnya gue jelasin semua juga. Yang ada present, regulator, equator, kolektor, sama floater. Terus kalau yang C-nya, itu tadi udah dijelasin juga kan, jadi kayak mekanisme reagen yang pertama kan itu kan kolektor kan, yang A-nya. Yang B-nya floater. Jadi kalau kolektor itu dia ngerubah mineralnya yang tadinya dia hidrofilik jadi hidrofobik. Akhirnya dia ngerubahnya dengan cara pakai gugus polar itu. Jadi kan mineralnya kan gugusnya kan dia polar kan. Ya, nanti gugus polar dari kolektornya nempel sama gugus polar dari mineral, dan yang kesisa adalah gugus non polar. Nah, gugus non polar ini berikatan dengan gugus non polarnya gelembung. Gitu. Kalau yang floater, lalu udah dijelasin juga sama Dino. Dia ngerubah, dia melindungi gelembungnya. Kayak gitu dengan. Itu yang nomor 2 yang pakai rumus kita ulang. Oh iya, itu nomor 2 gue nggak masukin ke rumusnya. Sudah catat diktein. Sebentar. Recap. Nomor 2 itu ada sebenarnya itu soal hobinya Pasri. Masih keluar itu nomor 2. Cuma tadi gue nggak masukin karena gue nggak tahu. Udah bertahu belum rumusnya percent recovery itu apa? Ada catatannya nggak? Pasti ngajarin aja kalau di kelas. Tapi kan kalian PSBB kan gue. Coba yang tahu, coba sebutin percent recovery rumusnya apa? Yang tahu. Anda ingat nggak? Coba ada yang soal yang ini nggak? Yang misahin apa pirit, kaopirit sama galena, kayaknya gue pernah lihat. Yang ada kurvanya. Ya itu, yang itu buat yang tadi gue jelasin itu. Ada nggak soal faktor nggak? Dan nomor 2 habis ini dijelasin nomor Dino. Yang rumusnya aja ada di Bandung. Ini mah ada yang yield ya. Yield. Pesan yield ada deh.
turun lagi, Sa. Kalau Sa. Bang. Turun lagi. Ada soal lain nggak? Nah, nih. Bawah. Nanti. Ding. Itu cacat gitu. Itu tahun gue itu. Salah itu nggak boleh keluar. Ya bang. Harus lagi. Nggak ada deh. Mungkin gue downloadnya gue yang search. Ini gantian ya, share-nya. Ntar gue share screen jelasin satu lagi. Kelihatan kan? Nah ini. Jadi kalau di fraud quotation, itu tadi kan ada pH regulator kan. Nah itu hubungannya sama kolektor tuh ini. Contohnya ini jadi. Ini kalian bisa belajar dari PPT Pasri aja yang soal-soal di bawah. Nah nih. Jadi tadi kan gue ngejelasin kan ada namanya pH kritis dan setiap mineral itu pH kritisnya beda-beda gitu. Ini bisa diambil contoh ada 3, ada pirit, galena, sama alkopirit. Nah kalian kalau ngeliat pH kritis itu yang pertama kalian adalah konsentrasi kolektor yang kalian gunain sama pH-nya gitu. Belum tentu kalau misalnya pH-nya bisa buat alkopirit, pH 11 ada pH paling bagus, belum tentu. Kenapa? Karena dengan pH 11 lo harus pakai buat titik maksimum, kalian harus pakai konsentrasi kolektor itu sebesar kurang lebih 700 mg per liter. Nah kan tadi kan gue bilang kan, kalau misalnya kolektor kebanyakan, kalian itu yang keambil bukan cuma mineral berharganya, tapi bisa juga pemotornya yang keambil. Itu poin pentingnya. Dan ini kalau kalian ditanya soal kayak gini, ya udah kalian jelasin aja. Kalian bisa ngambil contoh aja dengan konsentrasi kolektor yang sekian, yang bagus tuh pH berapa. Karena tadi gue bilang, jadi kalau buat di flotation semua pH reagen kimia tadi itu punya fungsi masing-masing gitu. Dan lu nggak bisa maksain semuanya itu harus paling banyak atau yang terbaik enggak. Jadi harus kalian pertimbangkan yang mana yang paling optimum dari segi cost dan juga efisiensi dari percent recovery gitu. Nah nanti mungkin Dino mau ngejelasin percent recovery. Gue nggak ambil sih Din. Tadi gue pengen nambahin dikit nih buat yang kurva ini kan ada pirit, galena sama kalkopirit. Jadi kalau mau paling gampang nih, misalkan kalian kasih tahu ini satu mineral isinya ada pirit, galena sama kalkopirit. Mau misahinnya gimana? Misalkan gue misahin si piritnya, ya udah lu ngambil pakai pH di atas si pH si pirit. Jadi kan pirit itu punya kurva, dia maksimum tuh garisnya berhenti di 5,5 atau 6. Berarti di atas itu si pirit nggak bakal bisa angkat kayak gitu. Jadi misalkan kalian ngeset di pH 7, nah berarti nanti yang keangkat si galena sama kalkopiritnya, si pirit nggak bakal bisa keangkat kayak gitu. Begitu pun misalkan lu mau misahin pirit sama galenanya nggak keangkat, yang keangkat kalkopirit doang, berarti kalian ngeset pH-nya misalkan 9 atau 10 lah yang lebih jelas. Kalian ngeset 10, udah si galena sama pirit nggak bakal angkat, soalnya dia pokoknya kalau misalkan pH-nya ada di sebelah kanan si garis kurvanya masing-masing mineral tersebut, dia udah nggak bisa dia nggak bakal bisa terjadi reaksi flotasi buat ngangkatnya si pirit atau galena contohnya kayak gitu. Nah terus benar juga tadi kata Aul kalau misalkan pH kritis itu apa sih? Jadi pH kritis itu bukan puncaknya itu, bukan puncak si kurva ini, bukan si pirit pH kritis 6 bukan. Jadi pH kritis adalah pH atau jumlah konsentrat yang bisa diangkat dengan pH tertentu, dengan pH paling bagus misalkan, dengan pH paling bagus dan juga tergantung sama konsentrasi kolektor. Misalkan gue gunain kolektor dengan konsentrasi 300. Berarti kalau buat ngangkat pirit kira-kira bagusnya itu gue pakai pH 5,5 misalkan kayak gitu. Itu kritisnya kalau misalkan gue pakai pH 5,5 dengan konsentrasi kolektornya 500 kayak gitu. Itu ikutin si kurvanya.
Seperti itu. Ya, soalnya kan konsentrasi kolektor itu menurut gua lebih penting sih, karena itu pasti hubungannya dengan cost sama nanti mineral yang kalian angkat. Kayak gitu, pH itu hanyalah menyesuaikan buat optimumnya itu di mana dengan konsentrasi kolektor yang lu kasih gitu. Soalnya kolektor kan juga disupport pakai aktivator segala macam ya. Nah, ini sama, tapi contohnya dia NaCN, ininya kolektor ya, sama kok. Jadi kalau ini cuman ya udah sirkuit rotasi itu kira-kira kayak gimana bentuknya. Ini tadi yang gue bilang kalau misalnya kayak bak, kalau di style industri itu bentuknya kayak bak kayak gini. Jadi ada bak 1, bak 2, bak 3, bak 4 kayak gitu. Nanti dia bakal luber dari atasnya itu dari kotaknya, dari sel-selnya masing-masing. Kalau ini dia apa ya, rotasi itu berkali-kali, jadi ada urutannya dari atas nanti juga rotasi lagi sampai bisa. Udah gitu doang kok. Kalian baca lagi aja. Udah lagi. Kalau mau nanya cuman sekadar mau mastiin aja, kenalin lagi Indonesia Metal 18. Buat yang tadi pH kritis berarti nggak bisa dilihat secara apa namanya akuratnya gitu ya, pH-nya berapa yang dibutuhin. Karena kan tadi grafiknya kayak gitu. Itu grafik itu tuh nentuin pH kritisnya itu di mana yaitu lu harus tahu dulu konsentrasi kolektor yang lu gunain berapa. Misalkan tadi 200. Nah, lu titikin nih 200 di kiri. Coba lu tarik ke kanan. Si 200 tadi berapa mg per liter ya? Ya, miligram per liter. Nah, misalnya tadi 200, lu tarik tuh dari kiri ke kanan selalu mau nyari pirit. Nah, itu di piritnya itu udah ketemu titik garis si piritnya, lu tarik ke bawah. Nah, sekian. Misalkan dapetnya berapa? Nah, itu si pH kritisnya buat nyari pirit dengan kolektor jumlahnya 200 mg per liter adalah pH-nya sekian, kayak gitu. Itu pH kritis. Jadi yang lu tentuin kolektornya dulu. Soalnya kolektor kan lu berapa banyak, kira-kira mineral lu kan berapa persen kadarnya. Kan banyak gimana kan, misalnya kadarnya dikit, ngapain lu banyakin kolektornya, yang ada yang ngangkat malah pengotornya. Sedangkan mungkin kalau kolektor lu mungkin kalau mineral lu itu rich dengan atau kaya dengan mineral berharga, ya lu berani naruh cost lebih buat ngasih kolektor yang tinggi. Ya mah udah pH-nya tinggal sesuaiin aja, kan beda-beda kan, case-nya mineral kan juga beda-beda kan, nggak semuanya misalnya batuan yang udah lu ambil kadarnya tuh tinggi dari awal. Soalnya nanti kalau buat kalian nentuin tentang pH kritis sama jumlah kolektor, itu nanti cuman ke persen recovery-nya sebesar apa sih, dan itu kan kembali lagi ke kadar mineral lu sebenarnya sebagus apa. Kalau kadar lu kecil ya pasti persen recovery-nya lu banyakin juga berarti bakal ada pengotor tuh yang keangkat gitu. Jadi pertimbangannya banyak kalau emang udah skala industri ya. Oke, terima kasih. Ini nggak ada yang sama Prof. John ya? Nggak ada. Sama Pak Alvin ada nggak ya? Pak Alvin? Nggak ada, Bang. Gue jadi kesel. Jelas semua nggak? Gue cuma pengen ini sih, soalnya juga harus tahu yang tahap-tahap pengolahan mineral dari awal yang cuma separasinya aja. Gitu. Soalnya itu penting. Ayo gue kasih waktu 9 menit deh, kasih tanya jawab. Sebelum gue tutup. Gimana, Sa?
Ui, Bang, gue mau nanya deh satu. Ya. Sorry, kenalin, Metal 18. Ini mau nanya sih lebih ke Mas Tim juga. Sama mungkin bedanya, tadi kan kalau klasifikasi itu kan, dia intinya ada partikel yang jatuh juga ya. Nah, terus yang membedakan si klasifikasi sama tadi gravity separation itu apa sih, Bang? Oke. Gimana ya jelasin? Beda sih, tapi gimana ya jelasinnya? Bentar, gue baca dulu. Jadi, sebenarnya pertama, kalau misalkan buat yang klasifikasi, tadi udah dijelasin, dia umumnya pakai air. Yang kalau misalkan bedain sama yang gravity itu, khususnya misalkan si gravity ini dia pakai medium selain udara, yang biasanya air, fluida, segala macam itu, kita harus benar-benar nentuin si fluidanya itu biar bisa dapat spesifik gravity yang kita inginkan dan bisa dapat kriteria konsentrasi yang kita inginkan juga biar prosesnya bisa terjadi gitu, pemisahan bisa terjadi. Jadi pertama paling gampang bedainnya yaitu tadi misalnya si klasifikasi ini mediumnya si tadi air umumnya. Kalau misalkan yang itu bedanya kita harus nentuin mediumnya apa nih biar bisa dapat nilai yang kita inginkan. Gitu. Dan ya itu balik lagi ini kan separasi. Nah separasi ini harus tergantung si ore-nya. Emang dia benar-benar bisa nggak dipakai buat kita pakai gravity gitu. Atau dia lebih cocok pakai magnetik segala macam. Kalau klasifikasi semua material umumnya kita klasifikasi dulu. Iya. Sebenarnya kalau klasifikasi itu pasti dilakuin buat semua jenis material. Begitu walaupun material tersebut nggak bisa dilakukan gravity separation. Itu yang keyword pertamanya. Terus kedua, kalau menurut gue, itu kalau misalnya di klasifikasi itu, ya lu bener-bener kayak misalnya lu sembur air, kayak lu kasih air tadi tuh lu alirin air, terus habis itu lu lihat partikelnya itu dia bakal overflow apa underflow, jadi dia bakal kepisah sendiri. Sebelum nanti akhirnya lu lanjutin kepisah lebih detail lagi gitu loh. Soalnya kan tadi kan ini kan kalau sebelum soalnya gini loh, kayak lu mau ngelakuin kayak misalnya flotation segala macam, itu tuh ada namanya ukuran partikel dan semuanya, bahkan kalau buat ferro juga, ferro sama magnetik sama elektrostatik juga ukuran partikel itu penting dan itu lu pisahin di klasifikasi begitu. Soalnya nggak bakal semua kebawa sama air itu kalau pas di klasifikasi, bisa aja partikelnya masih ada gede segala macam. Kalau dari gue gitu sih. Soalnya nanti kalau lu gagal klasifikasi, pasti lu grinding lagi mineral lu. Buangan dari klasifikasi itu pasti lu kecilin lagi. Jadi ukurannya baru nanti lu klasifikasi lagi, dia lolos, ya udah. Kalau dia masih gak lolos, masukin lagi ke grinding. Ya, kalau klasifikasi, kalau separasi, kalau mineral udah nggak, kalau udah lu separasi nggak gue gravity separasi atau yang mana, kalau mineral lu udah nggak lolos, dia tuh bakal jadi tailing, bakal jadi apa ya, pengotor, nggak bakal dipakai lagi dan jarang. Mungkin ada beberapa yang tailing itu masih diklasifikasi lagi terus diseparasi lagi, tapi ada juga beberapa yang udah jadi tailing ya udah dilakuin pemisahan yang lain. Misalnya dipasang jadi tailing itu banyak FE-nya, ya udah dia diambil FE-nya aja misalnya. Maksudnya dilakuin pemisahan yang khusus buat misahin FE-nya, ngambil FE. Gitu. Jadi belum tentu lu klasifikasi ulang lagi. Gitu. Oh berarti gini ya Bang, buat apa tuh? Pasti semua ore itu klasifikasi dulu baru nanti setelahnya ada gravity, magnetik sama elektrostatik itu ditentuin sama jenis ore-nya, materialnya gitu ya. Iya. Iya sama float flotation masuk ke itu ya separasi. Oke. Jelas. Makasih Bang. Ya soalnya kalau udah separasi itu pasti buangannya tailing, dan tailing itu ada beberapa yang bakal lu klasifikasi lagi, ada yang lu separasi dengan cara yang lain. Kalau lu pengen ngambil mineral ore atau ore yang penting yang lain gitu. Dan kalau misal klasifikasi, kalau lu gagal pasti balik ke grinding, lu kecilin lagi ukuran. Gitu. Ada lagi nggak mau nanya?
Masih ada 4 menit. Tes. Bang, gue mau nanya bang. Boleh. Masuk gak? Langsung masuk. Buat ini bang, nanya yang bagian crushing. Kan di situ ada perhitungan rasio reduksi ya. Nah, di situ kan ada F80 sama P80. Nah, itu maksudnya gimana sih bang? Sama perhitungannya Apa? juga kayak gimana? Aku masih Ulang-ulang, belum sorry. paham sih. Sorry, bisa ulang. Yang di bagian crushing bang, kan di situ ada reduksi rasio. Nah, di situ ada F80 sama P80. Nah, itu maksudnya apa sih bang? Sama perhitungannya kira-kira kayak gimana bang? Gue masih belum begitu paham sih bagian situ. Crushing. Udah itu ya. Yang mana ya? Yang mana di PPT ada? Di ini sih di PPT-nya Pak Sri kalau nggak salah. Coba share screen. Coba share screen-nya, gue nggak tahu tuh. Bentar deh. Ada di HP soalnya. Bentar, Bang. Ayo, ada yang mau nanya lagi nggak? Sambil tunggu. Masih ada waktu nih. Kalau udah ngerti semua, berarti udahan ya? Gimana, Sa? Mau nanya nggak? Kok gue sih bang. Atau mungkin yang belum masuk di materi PPT gue juga bisa ditanyain asal pakai share screen kayak tadi. Biar mungkin kita jelasin maksudnya apa biar kalian ngerti.
Itu ada tuh. Yang ini bang, Mana? yang bagian di sini ada F80 sama P80. Kenapa yang diambil P80 sama F80? Emang 80 sampai 80. dibutuhin Dari kanan pilih kanan ya? bagaimana? Ini ya. Ini berarti hubungannya persen yang diambil sama ukurannya ya? Iya. Berarti dia ada dua kan. Yang pertama, lu mereduksi ukuran yang di graf kecil itu, sama maksudnya yang kayak huruf S yang kecilan di kiri, sama satu lagi yang gede, ya kan? Dan lu nentuin dari dua itu kan, yang mana yang diambil. Berarti kan dia beda kan, maksudnya itu beda kan. Satunya dia blasted rock, satunya lagi rock agregat kan. Bener nggak sih? Beda nggak sih? Bisa distribution. Sebenarnya kalau dari gue ya, kalau kan tadi dijelasin di situ kan, jadi kalau lu melakukan crushing atau reduksi rasio pada mineral lu, itu apa ya, kan dilakukan kan ada the number of stage, jadi ada beberapa kali dilakuin buat reduksi ke size yang lu pengenin buat jadi fit, bener nggak? Dan itu contohnya aja. Jadi kayak berarti gini loh, kan tadi yang gue jelasin, kayak lu mau ngereduksi dari mau crushing mau grinding itu, lu tuh jarang banget kan, kayak cuma sekali lakuin habis itu lolos buat ke screening, akhirnya dia bisa dilanjutin buat klasifikasi. Karena kan tadi udah gue jelasin, kalau misalnya diklasifikasi gagal, ya lu bakal nge-grinding lagi. Tuh, nah ini cuman sebenarnya contoh aja kayak kira-kira tuh ukuran size berapa yang lo ambil. Nah itu ada grafik, ada contohnya yang huruf S itu. Ya udah, kalau dari gue sih ya kan kayaknya kayak misal lu bayangin kayak lu ngambil batu, lu ngecilin batu, bongkahan batu, itu kan nggak, dan lu reduksi, lu kan nggak mungkin kayak 100% ukurannya sama semua kan, dan lu harus ngambil titik. Kalau di sini titiknya contohnya itu di 80%. Jadi kalau misalnya lu udah sampai 80%, maksudnya 80% itu jadi dalam, misal lu butuh fit, ukurannya fit lu itu lu butuhnya ukurannya itu di situ contohnya itu 400 mm sama 16 mm. Sebenarnya kalau menurut gue itu adalah ukuran minimum. Jadi tergantung dari jenis, nanti lu mau klasifikasinya kayak gimana sama mau parasnya kayak gimana. Itu contoh aja. Yang ukurannya kenapa 400 sama
16. Tapi kalau buat yang gue tangkap itu intinya adalah dia kira-kira itu presentasinya itu 80% yang lolos buat dalam per stage itu. Jadi kayak sekali lu giling, sekali lu kecilin itu 80% lolos dengan ukuran minimalnya segitu. Gitu. Gue pengen nambahin boleh? Satu dong, ya boleh. Ya, jadi gini teman-teman. Ini sesuai pemahaman yang gue baca ya. Jadi misalkan kalian punya feed materialnya itu 400 mm, maksud itu kalian mau produknya ini ukurannya 16 mm dikecilinnya. Nah, berarti kalau misalnya lihat dari total reduction ratio-nya itu tadi F per P yaitu 400 bagi 16. Jadi dia harus dari 400 ini mau ke 16 ini dia harus direduksi 25 kali. Gampangnya kayak gitu. Ya kan? 25 kali. Dari 400 ke 16 dia harus direduksi 25 kali. Nah, terus dia ngasih tahu nih kalau misalkan di tiap primary atau secondary atau tertiary ini dia punya rasio dia bisa ngasih tahu dia bisa ngereduksi berapa kali lipat sih. Misalkan dia bilang di R1 atau di primary ini dia bisa ngereduksi sampai ukuran 3 kali lipat, sedangkan yang secondary ini 4 kali lipat. Nah, ternyata kalau dijumlahin atau dikaliin dia baru nyampe 12 kali lipat, sedangkan yang kita butuhkan 25 kali lipat kecilannya kan. Maka dari itu, misalkan ini kan tadi dia bilang tuh dia nggak cukup, jadi kita butuh yang tahap ketiga. Ya, yang itu yang ketiganya. Nah, misalkan kita jadi punya 1, 2, 3, R1, R2, R3, 3 semua, dia dapat 27. Nah, 27 ini kan udah cukup nih, udah lebih dari 25. Jadi dia udah bisa direduksi. Nah, terus di situ juga yang di bintang juga dibilangin kan, dengan kita menggunakan stage yang lebih banyak, kita bisa lebih ngasih fleksibilitas dari sirkuitnya itu. Dimana tadinya dia harus ngereduksi sampai 4 kali, karena kita pakai 3, jadi kita cuman dia bisa meminimalisir jumlah yang direduksi jadi cuma 3 kali lipatnya. Jadi rata 3. Nah, tadi yang kalau buat 80-nya itu benar ketahui tadi sih yang gue tangkap. Terus itu juga bisa didapetin dari kurvanya. Kalau kalian coba lihat baca kurvanya itu. Soalnya nggak mungkin kayak lu ngincar 100% ukurannya sama buat lanjut itu nggak butuh butuh berkali-kali gitu. Lu gerus berkali-kali gitu. Dan itu nggak efisien. Ya. Itu sih udah jelas. Oke, makasih Bang. Sebenarnya itu contoh aja. Bang, terakhir mau nanya. Perkenalkan kembali Fatih, Metal 18 Aktif 18. Mau share sedikit. Bang, ini yang tadi soal nomor 2 ini kan nggak ada jawabannya di diktat, kunci jawabannya kalau di diktat. Ini tadi ngitung apa? Rumusnya gimana, Bang? Yang ini? Masalah covernya ada rumusnya. Yang nomor 2. Sini, gua boleh Ul. Ya, boleh. Kalian dapat rumusnya nggak sih? Kalau yang recovery itu dapat Bang, kalau yang recovery sama metal loss soalnya dapat cuma ya udah bisa yang terakhir nih yang yield sama. Nah, sebenarnya yang harus kalian pahamin dulu adalah CF, kan ada di situ ada CF sama T. Ya kan di rumus yang persen recovery. C dalam kurung F min T per F dalam kurung C min T kali 100%. Bener nggak rumusnya kayak gitu? Coba dicek dulu. Kayaknya nggak berubah itu. Bener nggak? Kalian dicek belum rumusnya kayak gitu? Iya, Kak, C dalam kurung F min T per F dalam kurung C min T. Nah, oke. Yang pertama kalian harus pahami adalah apa itu C, F, sama T. Jadi C itu adalah persen konsentrat, dari F dulu deh, paling gampang. F itu adalah persentase misalkan nih tadi nomor 2 nih, CU nih, copper. Berarti F itu adalah persen si CU dalam feed-nya atau dalam ore-nya. Jadi misalnya gue punya ore 100 kg, si CU-nya gue punya ore 100 kg. Nah, kalau misalkan si F-nya ini 2%, berarti
dari 100 kg itu ada 2 kg yang isinya CU. Kayak gitu. Dari 100 kg si ore ini 2 kg-nya CU nih. Itu pengertian F. Nah, buat C sendiri adalah persentase CU dari konsentrat yang kita dapetin. Nih, contohnya tadi dia bilang the concentrate product contains 20% dari CU dari 10% feed. Jadi misalkan tadi gue punya 100 kg. Berarti yang keangkat sama si flotasi ini 10% dari feed-nya kan, berarti 10 kg. Nah, dari 10 kg itu 20%-nya itu CU. Gitu. Itu arti dari C. Nah, dan begitu pun dengan tailing. Berarti kan dia bilang 90% feed. Berarti dari 90 kg itu ada 0,1 CU yang kebuang di tailing. Kayak gitu, teman-teman. Nangkep nggak apa gua kecepatan atau kurang jelas? Jadi coba kalian kalau mau gampangnya kalian analogiin. Jadi kalian coba kasih angka aja. Misalkan lu punya tadi gue bilang copper ore si CU ore CU ini misalnya 100 gram. Berarti dari 100 gram ini si C-nya ini 2%, yaitu 2 kg. Di awal nih si C-nya. 2%-nya berarti 2 kg kan kira-kira. Nah, habis itu setelah di proses flotasi nih, di flotasi dipisahin nih, ada yang naik, ada yang turun. Misalkan gue pakai yang directional flotation, berarti yang keangkat ini yang konsentratnya. Nah, si konsentratnya ini mengandung 10% dari feed. Jadi si yang keangkat nih sama si buih-buih ini 10% dari 100 kg, berarti 10 kg kan. Nah, di dalam 10 kg ini ada 20% si CU. Gitu. Itu pengertian dari C. Begitupun si tailingnya tadi berarti yang kebuang kan 90 kg-nya kan, sisanya dia yang mengendap di bawah nih 90 kg. Di 90 kg ini ada 0,1% CU yang kebuang. Yang nggak ikut keangkat. Itu yang disebut sebagai T. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ngerti, ya udah sih saya tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Tinggal masukin aja. Yang penting kalau umpama ini ngerti. Semua ada rumusnya kok dari pasal. Yang persen yield gimana, Bang? Jujur sebenarnya persen yield gue nggak dapet. Mesti gue belum pernah nemu sih. Maksudnya apa? Tapi kayaknya ya, kalau misalkan gue ngeliat dari persen weight recovery, maksudnya adalah ini apa yang namanya enrichment ratio ya, enrichment ratio rumusnya apa? C per F. F apa? Benar nggak C per F? Iya benar. Iya. Jadi gue nangkapnya, jadi ada namanya enrichment ratio. Jadi dia rasio pengkayaannya tuh berapa persen dari misalkan si feed-nya tadi sekian, dia si feed-nya ini 2% nih CU-nya. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti kalau misalkan si konsentratnya bisa dapat 20% dari 10% feed. Nanti bisa dihitung tuh. Misalkan ya, gue umpamain. Tadi kan dia 2 kg nih si CU-nya. Ya kan, kalau misalnya tadi 100 kg, 2%-nya 2 kg. Berarti kalau di produknya bisa dapat berapa tuh? 10%, berarti 10 kg. 20% dari 10 kg berapa? 2 juga ya? Nah, berarti dia ya udah dia pengkayaannya 1 C per F-nya. Soalnya 2 bagi 2. Kalau gini, iya, lanjut ya, boleh. Ya, yield itu kalau misalnya dalam industri ya, tapi gue nggak tahu nih kalau rumusnya itu apa, tapi yang gue tahu tuh yield itu kayak misalnya kayak lu industri besi baja, misalnya Krakatau Posko atau Krakatau Steel, yield itu adalah di mana dalam sekali proses, misalnya lu proses baja cair, itu beratnya 100 kg. Nah, dalam 100 kg itu baja yang bisa lu cetak atau jadi apa ya, jadi slab itu berapa persen gitu. FE-nya itu berapa persen? Sorry. Jadi kayak misal gini, lu mau ngeleburin baja. Nah, dalam sekali lu proses itu lu ngeleburin kira-kira tuh jadi tuh baja beratnya 100 kilo dalam tungku lah bahasanya. Kita belas kurang 1 dalam tungku itu baja 100 kilo.
Nah, yield itu adalah kandungan Fe dalam baja tersebut 100 kilo. Contohnya, yieldnya 96%. Ya berarti dalam 100 kilo itu 96 kilonya itu sebenarnya isinya adalah Fe. Yang gue tahu tuh kayak gitu. Tapi kalau di rumus itu ada kayak enrichment ratio tapi gue bener apa enggak coba ntar dikoreksi lagi. Tapi yield itu kayak gitu sebenarnya kalau bahasa dari industri ya. Jadi yieldnya nih 96%, yieldnya 95%. Ya berarti dalam 100 kilo 95% itu isinya logam mineral berharga lu yang mau lu proses gitu. Tapi kalau rumusnya cari sendiri aja. Takut salah gue salah. Jadi nih. Iya, yang penting kalian paham dulu tadi apa itu C, apa itu F, atau apa itu T, kayak gitu. Kan menurut misalnya dari CU berarti kalau misalnya si F berarti persen CU di dalam feed. Kalau C persen konsentrat di dalam si konsentrat, persen CU di dalam konsentratnya. Kalau T persen CU, kalau misalnya contoh CU ya, persen TU atau tembaga di dalam tailingnya itu ada berapa sih, kayak gitu. Oke, ada lagi terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Soalnya menurut gue udah semua. Ayo, gue hitung apa yang mundur ya. Gue hitung 10 deh yang mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau nggak ada lagi mungkin gue kembali ke Isa. Oke, karena udah ada pertanyaan lagi, mungkin buat asistensi kali ini bisa diselesaikan aja. Sekali lagi makasih buat Bang Aul sama Bang Dino karena udah mau ngajarin kita semua. Karena tadi kita buka dengan membaca doa, maka kita tutup juga dengan membaca doa. Berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing dimulai. Ya, udah. Kasih Bang. Oke, kalau udah mungkin dari gua terima kasih juga atas perhatiannya dan juga antusiasnya belajar dari kalian. Mungkin kalau ada kurang mohon maaf, bisa tanya-tanya lagi ya nggak? Nah mungkin lanjut Dino. Iya, benar. Jadi ya semoga ilmunya bermanfaat lah buat kalian, membantu kalian ke depannya. Dan lebih tertarik ke dunia mineral, pengolahan mineral dan sebagainya. Sukses semua. Amin. Amin. Kasih Kak. Thank you. Kasih Kak. Aul Dino. Semangat puasa Kak. Tolol lagi kan. Kasih Kak. Gua juga mau. Parah lu.